Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, jamaah Majelis Taklim Raudhatus Salihah yang saya cintai karena Allah, silakan dibuka halaman berapa? Halaman 9. Baik, berarti bab ketiga ya. Oke. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di antara akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita berdakwah di atas jalan kebaikan. Dan berdakwah ini adalah tugas untuk kita semuanya, bukan hanya untuk seorang ustadz atau seorang ustazah atau seorang syekh atau seorang syekhoh, melainkan tugas dakwah ini adalah menjadi tugas perorangan. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah menjadi hambanya Allah, menjadi amatullah di muka bumi ini, maka sejatinya kita pun diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan beramar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ibadah. Catat baik-baik. Jadi termasuk akhlak yang mulia itu ketika kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Allah, ibu-ibu? Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita nih, semua nih manusia ini berada dalam kerugian. Kecuali kalau kita nggak pengen rugi, kita pengen untung, kita pengen bahagia kehidupan kita di dunia dan di akhirat, maka kita lakukan ini. Kecuali yang pertama apa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kenikmatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan iman untuk menjadi orang yang tidak merugi? Ternyata tidak. Yang kedua, wa'amilus salihat. Yang kedua adalah kita mengerjakan amal salih. Dan amal salih itu macamnya bermacam-macam. Ya, di antaranya beramal salih itu adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Lihat teman-teman. Wa tawasau bil haq, saling nasihat menasehatilah dalam apa? Kebenaran, dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasehatilah dalam kesabaran. Berarti ketika seseorang itu ingin menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dibutuhkan sabar. Ibu-ibu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah untuk ayahku, ya Allah berikanlah petunjuk untuk ibuku, ya Allah berikanlah hidayah untuk pamanku, ya Allah berikanlah petunjuk untuk bibiku, ya, ke jalan yang engkau ridhoi. Allah belum berikan petunjuk, kita sudah mengajak, kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik, tapi ternyata Allah belum berikan hidayah. Maka disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih bersabar. Dan sabar kita dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya pahala itu, Bu, pahala sabar itu kan pahala yang Allah Azza wa Jalla sembunyikan. Kenapa? Karena Allah akan kasih kejutan kepada orang-orang yang sabar. Maka dari itu
orang ketika bersabar, ya, maka ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang tuh bisa bersabar. Subhanallah. Terkadang ibu-ibu punya teman, ya, ibu-ibu sudah menasihati 1 kali, 2 kali, temannya belum berubah. Kira-kira kita bersabar atau kita tinggalkan? Hah? Kalau enggak sabar ditinggal, iya enggak? Apalagi ibu-ibu ketika menasihati temannya mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari temannya. Ya, maka kita sudah enggak bersabar, sudahlah, ya, kita tinggalkan. Padahal di situ ada jalan kebaikan yang Allah inginkan. Kalau kita sabar, di depan kata Allah itu sudah ada tuh keuntungan untukmu. Tapi karena kita enggak bersabar, kita enggak dapat pahala. Subhanallah. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya yang namanya mengajak orang, ya, ke jalan kebaikan tuh butuh sabar. Tidak kita hari ini menasihati, besoknya kemudian orang tersebut ikut ke kita. Ya. Bisa terjadi kalau Allah menghendaki kebaikan. Tapi terkadang Allah itu pengen agar kita itu mendapatkan pahala sabar. Allah pengen kita itu diangkat derajatnya dulu. Maka caranya Allah mengangkat derajat seorang hamba adalah apa? Adalah Allah belum memberikan hidayah dulu kepada orang yang diajak kebaikan kepadanya. Ya. Dan ini caranya Allah menginginkan hamba tersebut mendapatkan pahala sabar. Subhanallah ibu-ibu. Dan kita itu kalau ngajak orang kepada jalan kebaikan, ya, subhanallah, bukan hanya dengan sabar, tapi juga perlu ilmu. Karena kata para ulama ketika disebutkan wa tawasau bil haqqi, ya, dan menasihatilah dalam kebenaran, yang dimaksud al-haq di sini adalah ilmu. Jadi kalau ibu pengen ngajak kepada kebaikan kepada orang lain, maka kita berilmu dulu. Jangan kita kemudian tidak berilmu. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu akan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada orang-orang yang hanya bisa berkata tapi tidak melakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Subhanallah. Allah tidak suka kepada orang-orang yang hanya mengajak kepada kebaikan tapi dianya melakukan kejahatan. Allah tidak suka kepada orang-orang yang mengajak kebaikan tapi tidak melakukannya. Subhanallah. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah, ya akhwat. Kita berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah, dan kita pun bersegera untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk tersebut kepada kita. Karena tidak semua orang diberikan petunjuk oleh Allah, hidayah, kemudian langsung Allah berikan kemudahan untuk melakukannya. Contoh ya Bu, kita tahu ya ibu-ibu, Masya Allah, pahala menyebarkan salam itu ibadah. Kita tahu fadilahnya. Apa fadilahnya Bu? Menyebarkan salam itu fadilahnya apa? Apa keutamaannya kita menyebarkan salam? Kan kayaknya kita kemarin pernah belajar ya. Di bab kedua ya ada ya? Iya nggak? Bab kedua itu ada toh apa? Pahala menyebarkan salam. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Wa at'imut ta'am. Ya, dan memberikan makan. Itu pahalanya apa? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tapi kadang kita malu untuk mengucapkan salam. Ya, dikira nanti SD. Dan ibadah yang termudah ibu-ibu, kalau ibu-ibu umroh nanti, Masya Allah ya, pahala termudah yang ibu-ibu dapatkan itu ucapkan salam. Sudah ucapkan aja salam. Ketemu sama orang, ya orang Indonesia, ya enggak apa-apa. Orang Indonesia assalamualaikum, enggak dijawab enggak apa-apa. Biasanya kadang orang Indonesia itu kita mengucapkan salam belum langsung dijawab. Ada orang Arab, orang Mesir, assalamualaikum, mereka langsung jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Eropa, kita ucapkan salam, assalamualaikum sister, mereka jawab, waalaikumsalam, gitu, Masya Allah, dengan sumringah. Jadi pahala yang bisa ibu-ibu dapatkan kalau umroh itu ucapkan salam, sebarkan salam. Ya kenapa? Karena yang datang ke sana pasti mereka adalah muslimah. Ya, jadi alangkah baiknya kita mengucapkan salam dan kita mendapatkan pahala yang banyak atas kebaikan yang kita sebarkan. Subhanallah. Nah, berarti kan kita perlu ilmu tuh ibu-ibu. Wa tut'imut ta'am, dan bagikan makanan. Masya Allah ya ibu-ibu. Di Saudi Arabia, terutama di hotel-hotel itu, semoga nanti ada yang menginspirasi nih.
Ya, dari Indonesia ya enggak apa-apa. Mereka itu punya saya tahu ini dari orang hotel ya. Mereka itu punya kebiasaan orang-orang hotel, begitu hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 sama lah. Itu kalau habis makan, selesai makan, jam makannya selesai, misalnya siang mulai makan jam setengah 1 sampai jam 3. Itu kalau lauk masih ada ibu-ibu, lauk enak-enak itu lauk, mereka tuh setengah jam setelah selesai jam makan tuh harus dibuang. Iya, semuanya dibuang. Ya. Kira-kira saya nggak buang-buang makanan, banyak nasi-nasi biryani itu dibuang tempat sampah. Semua dibuang. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka, kata mereka, kalau sampai mereka dikasih waktu setengah jam untuk menyelesaikan semua perdapuran, nggak ada makanan yang disimpan-simpan gitu. Itu kalau sampai masih ada lebih dari setengah jam, mereka didenda. Jadi ada peraturan begitu. Masya Allah ya ibu-ibu. Kami tuh pernah bawa jamaah. Masya Allah ya. Ini jamaahnya itu Masya Allah unik sekali. Beliau berinisiatif untuk beli wadah di Bakola. Bakola itu di toko deket-deket hotel. Sama sendoknya, sama plastik buat atasnya itu. Terus mereka bilang, Ustaz minta tolong sampaikan ke pihak hotel. Tuh kalau misalnya pas sisa banyak gitu ya, tiap hari hampir tersisa setiap jam makan. Tuh boleh nggak kita standby di sini nih? Misalnya jam 3 selesai waktu makan, masih ada tuh. Kata mereka, kami yang naruh di wadah gitu ya, nanti kami yang bagi-bagi. Masya Allah apa yang terjadi ibu-ibu? Masya Allah. Masya Allah, itu yang mereka bagi, memberikan makan kepada orang-orang, itu habis. Masya Allah. Kenapa? Karena nggak semua jamaah umroh itu dapat jatah makan siang dan sore. Orang Indonesia aja yang dimanjakan. Orang Indonesia itu jatah makannya pagi, siang, sore. Ya. Kenapa? Karena kalau jatah makannya hanya pagi saja, mereka bingung cari makan di mana. Siang dan sorenya nggak ada warteg di sana. Nggak ada apa lagi? Nggak ada warmindo. Ya, nggak ada di sana. Ya. Yang ada bakso tapi harganya mahal. Makanya biasanya orang Indonesia itu pagi, siang, sore. Kalau orang-orang luar sana Bu, mereka itu pakai makannya tuh hanya pagi saja. Pagi makan, siang, sore cari sendiri. Ya. Nah Masya Allah. Coba kalau ada jamaah ya Masya Allah ya. Dari sini nih, dari Indonesia udah bawa wadah gitu ya. Diniatkan untuk bagi-bagi makanan. Masya Allah, itu pahala loh. Di tempat mulia, ya enggak? Dibagi-bagikan makanannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan pahalanya luar biasa. Masya Allah. Jadi ini PR untuk kita semuanya. Di sana tuh yang namanya buang-buang makanan tuh Masya Allah. Mereka juga dilema. Kalau mereka membiarkan itu makanan sampai malam hari, mereka didenda. Ya. Jadi boleh teman-teman. Ini sudah tidak lagi rahasia. Tapi memang sudah hampir semua hotel begitu. Ya. Hotel bintang 5 sekalipun begitu. Masya Allah. Setengah jam setelah makan selesai, jam makan selesai itu harus tidak ada makanan. Ya Masya Allah. Jadi ibu boleh nanti ya. Silakan menginspirasi gitu ya, Masya Allah, dibagi-bagikan makanan dan pasti habis tuh ya, asal kita mau nggak bergerak. Kalau orang Indonesia tuh Masya Allah ya, Masya Allah telaten gitu ya. Ibu-ibu kalau nggak habis makanan, dia kemanakan ibu-ibu? Dibungkus, dibagi ke tetangga-tetangga, ya nggak? Di sana nggak pernah, karena memang mungkin dari pihak hotel juga mereka juga ada kerjaan lagi gitu loh ya. Jadi termasuk Masya Allah ya, tut'imut ta'am, memberikan makan itu termasuk pahala yang sangat luar biasa. Masya Allah ibu-ibu. Sampai kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia memberikan makan karena Allah, Allah akan kasih makan nanti di akhirat. Allah akan berikan jamuan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Masya Allah. Baik. Nah, jadi yang namanya berdakwah itu adalah tugas kita semuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadis, Masya Allah hadisnya luar biasa ya ibu-ibu. Ini pahala untuk orang yang berdakwah. Kata Rasulullah SAW, "Fawallahi." Ya, Rasulullah bersabda, "Fawallahi, demi Allah." Demi Allah, yang dimaksud sumpah di sini adalah untuk menekankan, takkid. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan demi Allah, itu bukan Rasulullah bermudah-mudahan untuk bersumpah. Ya, tidak seperti orang-orang zaman sekarang. Ya, ibu-ibu orang-orang zaman sekarang itu seringkali orang-orang Arab ya. Mereka itu mengatakan wallahi, wallahi. Nah, itu hanya sekedar untuk bercanda ya, untuk mereka bilang ke temannya. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Memperbanyak sumpah itu sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika sumpah itu untuk penekanan, untuk takkid, maka ini diperbolehkan. Nah, Rasulullah SAW ketika mengatakan fa wallahi,
Demi Allah. Ya. La an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'ami. Masya Allah. Seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara engkau, maka ganjarannya, pahalanya lebih baik bagi kalian daripada kalian mendapatkan seekor unta merah. Maksudnya bagaimana ibu-ibu? Jadi ketika misalnya nih, ibu-ibu berdakwah, ya, entah itu ke mana kalau di Indonesia, yang kaum musliminnya masih minoritas, Bali, apa mana lagi? Papua gitu ya, mungkin ya bisa jadi. Dan banyak misalnya orang-orang yang non muslim masuk ke Islam melalui perantara ibu-ibu semuanya, maka ibu-ibu Masya Allah mendapatkan pahalanya lebih dari seekor unta merah. Kenapa di sini yang dijadikan contoh itu seekor unta merah? Karena unta itu di Arab itu ada dua ibu-ibu. Unta yang berwarna merah, memang warnanya merah, dan unta yang bukan berwarna merah. Dan yang paling mahal itu unta yang berwarna merah. Ya. Jadi kalaulah misalnya taruhlah unta yang nggak merah itu harganya sekitar 30 juta. Maka unta merah ini bisa 2 kali lipatnya. Ya 60, 50 juta. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau berdakwah kepada seseorang, orang tersebut mengikuti engkau, ya masuk Islam, engkau ajarkan kebaikan, maka engkau mendapatkan pahala yang lebih harganya itu daripada engkau mendapatkan unta merah, daripada engkau mendapatkan 60 juta. Itu pahala di sisi Allah lebih besar. Masya Allah ibu-ibu, tahu Dr. Zakir Naik? Pernah dengar? Beliau seorang dokter ya, Masya Allah seorang dokter. Dokter itu bertugas untuk apa ibu-ibu? Mengobati pasien, iya enggak? Tapi yang diobati badan atau hati? Badan. Maka ketika tahu Dr. Zakir Naik, ya pahala orang berdakwah, beliau ketika ya beliau sudah jadi dokter atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak tinggal diam. Beliau beralih profesi. Apa profesi Dr. Zakir Naik? Berdakwah. Masya Allah. Bahkan beliau pernah berkata dalam ceramah beliau, ya, kalau dokter itu hanya memberikan nasihat, ya, memberikan resep untuk badan pasien, kalau berdakwah itu memberikan resep untuk hati seorang hamba dan mendapatkan pahalanya ya sepanjang orang tersebut mengikuti kita. Masya Allah. Maka dari itu Dr. Zakir Naik akhirnya beliau berusaha untuk belajar dan belajar. Beliau menghafalkan Al-Quran 30 juz. Beliau menghafalkan belajar kitab-kitab yang lain. Ya Masya Allah. Sampai akhirnya kalau beliau berdakwah banyak ya ratusan orang masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Jadi ketika Dr. Zakir Naik ya berceramah ibu-ibu, banyak orang-orang itu mendebat Dr. Zakir Naik. Ya. Dan walillahilham, beliau berilmu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan beliau akhirnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang non-muslim. Dari situlah Masya Allah, Allahu Akbar ya. Allah berikan hidayah bagi orang-orang yang awalnya non-muslim menjadi muslim. Ya, dengan apa? Dengan debat yang mereka kemukakan ya. Pendapat-pendapatnya di hadapan Dr. Zakir Naik. Masya Allah. Coba kalau Dr. Zakir Naik nggak punya ilmu ibu-ibu. Kira-kira ditanya, ya, kenapa kok Tuhan kalian hanya satu, ya, Tuhan kita 3, kenapa begini-begini? Kira-kira Dr. Zakir Naik bisa menjawab atau tidak? Kalau nggak punya ilmu, nggak bisa jawab. Ya, alhamdulillah Allah titipkan ilmu kepada beliau. Jadi memang ilmu ini menjadi pondasi, ibu-ibu, pondasi dasar. Ya, Imam Abu Hanifah, beliau pernah diajak berdebat oleh ateis. Ateis itu orang yang nggak punya Tuhan. Ya. Kata mereka kepada Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, ya, kenapa kok bisa jin itu kan setan itu terbuat dari api. Kok bisa api ketemu api? Mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Emang kerasa api ketemu api? Katanya gitu ya. Memang ada rasa sakit yang dialami oleh setan. Kan dia dari api. Masuk ke dalam neraka. Api dengan api ketemu. Apa kata Abu Hanifah? Abu Hanifah punya ilmu. Abu Hanifah ambil batu bata, ya masih inget ya Mbak Mia. Ambil batu bata, dilemparlah ke orang ateis itu, jebret gitu ya. Batu bata dari tanah, lihat. Orang ateis itu kesakitan. Terus kata Abu Hanifah, kenapa kamu kesakitan? Itu kan batu bata dari tanah. Kita juga terbuat dari tanah. Ya. Dari situlah akhirnya Masya Allah atas izin Allah orang ateis itu masuk Muslim. Jadi Muslim ya, masuk Islam. Masya Allah.
Jadi memang penting ibu-ibu yang namanya ilmu untuk berdakwah itu hukumnya wajib. Berilmu terlebih dahulu sebelum berdakwah. Jangan sampai kita ketika berdakwah tidak berilmu. Kalau kita tidak berilmu maka kita akan kemakan syubhat. Ya. Ibu-ibu berdakwah, lawan dakwanya ibu-ibu punya ilmu. Ya. Di tengah-tengah ibu-ibu berdakwah, ibu-ibu bingung. Kayaknya beneran dia deh. Iya, betul. Dan banyak orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu itu akhirnya apa? Akhirnya di tengah jalan sudah, ya, nggak mau lagi melanjutkan dakwahnya, karena sudah kehilangan arah. Ya, merasa bahwa orang yang didakwai kok lebih pintar. Ya. Jadi minta sama Allah, bersungguh-sungguhlah dalam belajar, karena sesungguhnya umat itu membutuhkan kita. Ya. Saya akan cerita sedikit ibu-ibu, subhanallah. Ibu-ibu jangan berpikir orang Arab itu semua berilmu. Saya 2 kali kejadian kemarin umroh itu. Ya, pada waktu di Masjidil Haram kejadiannya. Yang pertama ada ibu-ibu dari Yordan. Yordan tuh Arab ya. Itu beliau datang berempat dengan teman-temannya ya. Yang 2 orang tidak masbuk, ya, ikut salam sama kami. Yang 2 orang temannya masbuk. Ya. Waktu itu salat maghrib. Nah, yang masbuk ini ketinggalan 1 rakaat. Ya. Yang masbuk ini dia ketika imam salam ikut salam. Assalamualaikum. Terus temannya bilang, kok salam? Naik lagi 1 lagi. Enggak, kan saya jadi di makmum. Makmum itu kan ikut imam gitu ya. Mereka berdebat gitu ya. Tapi kan kamu kan udah salam gitu. Ayo bangun lagi. Terus bangun lagi gimana? Saya udah berbicara 3 rakaat apa 1 rakaat gitu ya. Betul itu, subhanallah. Terus saya tuh dengerin dulu ya, ini kenapa ibu-ibu kok seperti ini gitu. Terus akhirnya saya jelaskan sedikit-sedikit pakai bahasanya mereka. Kalau masbuk itu kan tadi kan datang di rakaat kedua, terus masbuk 1 rakaat kan ukhti, aywa, iya naam. Dah sekarang ya kalau sholat lagi, sekarang nanti kalau sholat lagi pas masbuk lagi, terus imamnya salam, bangkit 1 rakaat lagi, ya menyempurnakan sholat. Nah, gimana hukumnya kalau nggak tahu? Memang benar-benar nggak tahu. Memang benar-benar nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Maka hukumnya adalah ma'fu, rufi'al qalam. Kalau memang nggak tahu, ya itu kejadian pertama. Kejadian kedua, subhanallah, kejadian kedua. Waktu itu ada di sebelah saya ada seorang ibu-ibu dari Mesir. Itu habis subuh sholat. Saya bingung ini sholat apa ya. Maka saya tanyalah, ya. Tapi baik-baik tanyanya. Ya khala, karena beliau usianya sudah lebih tua. Ya khala itu panggilan wahai bude gitu ya. Sholat apakah engkau? Jangan langsung dilarang, ibu-ibu tanya dulu. Karena diperbolehkannya orang yang biasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ibu-ibu udah biasa sholat nih, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Terus ketinggalan, qadarullah ketiduran. Pas sholat imam sudah mulai sholat subuh, ibu-ibu ngejar sholat subuh dulu. Maka habis sholat subuh boleh 2 rakaat diqadha. Kalau yang sudah biasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka kemudian saya tanya, ayyus salati ya khala, salat apa yang kau lakukan ya khala? Kata beliau apa? Ya nambah salat aja, katanya gitu. Ya, saya pengen salat aja habis subuh. Terus saya tanya lagi, bukankah Rasulullah SAW melarang, ada waktu yang dilarang ya? Di antara waktu salat yang dilarang adalah setelah subuh. Ya. Oh gitu ya. Terus kata beliau, oh ya jazakillah khair ala ma'lumah, terima kasih. Senangnya orang Arab tuh gitu. Ya, mereka kalau kita kasih tahu, mereka iya makasih atas maklumatnya. Berarti nggak ada ya habis sholat subuh sholat? Ya nggak ada. Ya, oke. Terus sebelahnya orang Saudi itu orang Riyadh. Ya, beliau tanya ke Ana, apa ukhti? Kata kamu nggak ada sholat ba'da subuh? Ada sholat ba'da subuh itu sholat rawatib, katanya gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Oh gitu ya. Coba deh kamu buka di Google tuh. Kan biar mereka kan biar puas. Nah, sholatur rawatib dia buka. Ya, terus ada tabel. Coba baca, saya bilang baca. Ba'da subuh. Tidak, kan ada jaret gitu ya. Qobliyah subuh centang. Hah? Qobliyah subuh qabla ba'da? Qabl. Aywa anti tamam. Kamu benar-benar katanya gitu. Awalnya beliau ngotot gitu ya, Masya Allah. Jadi subhanallah ibu-ibu, sampai separah itu. Ya, yang ada di kita. Ada lagi satu lagi kejadian. Kami kemarin berangkat dari Surabaya. Ya, jadi take off dari Surabaya, dari Jogja ke Surabaya dulu karena travelnya ada di Surabaya. Sampai di atas pesawat ada orang Indonesia. Beliau tinggal di Gresik. Ya.
Itu mbak-mbak masih muda mbak-mbaknya. Ya. Jadi waktu kami take off, kami naik pesawat itu sekitar ba'da asar apa ya waktu itu ya. Nah, kalau kami itu sudah dijamak ya dengan sholat jamak takdim. Mbak itu bingung ya. Ini sudah asar ya, terus saya sholatnya gimana ya, nanya ke saya. Tapi saya itu beda travel. Terus saya bilang, ya udah Mbak, tayamum aja, kan kita di atas pesawat. Tayamum caranya gimana? Tanya. Betul itu Bu, benar-benar ada orang Indonesia. Tayamum caranya gimana? Gak tahu tayamum, orang Gresik. Nah itu Mbak Mia tuh. Antum punya kewajiban orang Gresik untuk bertanggung jawab untuk berdakwah ya. Tayamum caranya gimana? Saya ajarin bertayamum. Terus setelah itu nanti sholatnya gimana? Sholat, Anda bilang ya, karena sholat dengan sekarang lagi safar, sholatnya dikosor 2 kali. Terus sholat di atas pesawat seperti apa? Ya subhanallah. Ya Allah, Anda berdoa, ya Allah, separah ini umat, subhanallah. Tayamum, nggak tahu caranya kayak mana. Sholat di atas pesawat, nggak tahu caranya kayak mana, subhanallah. Berarti ibu-ibu kalau mau umroh, ibu-ibu belajar gimana cara bertayamum, gimana cara sholat di atas pesawat. Karena sholat itu nggak bisa kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Nanti gimana Us kalau misalnya kita lihat udah maghrib apa belum, buka jendela. Kalau sudah malam, berarti itu sudah masuk waktu maghrib. Sekalian ibu-ibu dijamak, isanya dimajukan, lebih selamat itu. Ya, kalau misalnya kata pramugari sudah masuk waktu isya, ibu-ibu belum sholat maghrib, diakhirkan. Ya, itu ilmu yang dasar, ilmu yang harus kita miliki. Jangan sampai kita nggak tahu, subhanallah. Dan ini ilmu ini penting sekali. Ya, maka dari itu ibu-ibu semangat duduk di majlis taklim, semangat belajar. Ya, karena apa? Karena ilmu-ilmu dasar ini yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, baik. Kemudian di sini ya, di antara berdakwah ibu-ibu, fadilah dari keutamaan berdakwah. Kenapa kita harus berdakwah? Karena ini adalah tugasnya para nabi. Ya, dakwah ini menjadi tugasnya para nabi, yang mana Nabi tidak mewariskan harta kepada kita, tapi Nabi mewariskan ilmu kepada umatnya untuk dijadikan sebagai bekal dalam berdakwah. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kesempatan untuk berdakwah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu punya usia kedua, Masya Allah. Dan gak semua orang itu diberikan kemudahan untuk berdakwah. Ibu-ibu, saya yakin sekali, tidak semua kita itu diberikan keberanian oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbicara di depan orang. Gitu. Maka cara berdakwah seperti apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya kita bisa menulis. Kalau memang kita dimudahkan untuk bisa menulis. Di antaranya kita bisa ya memberikan teladan yang baik. Itu juga bagian dari dakwah. Di antaranya kita bisa mendoakan, maka itu juga bagian dari dakwah. Di antaranya kita bisa misalnya apa? Selain menulis ibu-ibu, selain memberikan teladan. Misalnya kita apa? Kita mengajak orang datang ke kajian, itu juga berdakwah. Masya Allah. Ibu-ibu tipe orang yang Masya Allah, ada orang tuh yang tipenya tuh seneng ngumpulin orang. Nah, ada tuh. Seneng ngajak orang. Jadi Masya Allah, beliau itu, saya pernah jumpa dengan salah satu jamaah, beliau tuh hobinya itu apa? Ngumpulin orang. Memang sama Allah dikasih kelebihan itu. Suka ngumpulin orang. Dan orang-orang senang dikumpulin sama dia. Ya. Nah, orang-orang yang suka ngumpulin orang, ini bagus. Ya. Diajak kepada kebaikan. Kalaupun beliau ini belum bisa langsung menjelaskan, minimal ketika mengajak orang datang ke kajian, dan orang-orang tersebut mendapatkan hidayah di atas ajakannya, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Dan di antara fadilah atau keutamaan dalam berdakwah, ibu-ibu, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Silakan ibu-ibu buka surat Al-Imran ayat 110. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Ya. Kata Allah, engkau itu adalah umat yang terbaik. Umatnya Rasulullah ini umat yang terbaik. Kenapa? Karena
kalian itu wahai umat Muhammad, kalian menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kita mau ya menasehati orang lain tuh bukan kita benci, bukan, tapi karena kita sayang. Zaman sekarang yang paling mudah ibu-ibu, yang paling mudah ibu-ibu bisa ya ingatkan hamba-hamba Allah itu diantaranya adalah minumlah dengan tangan kanan. Karena masih banyak orang-orang umrah yang saya lihat itu ya, mereka minum, makan dengan tangan kiri. Ya. Maka kita ya sebagai tanda sayang kita ucapkan kepada ibu-ibu yang mungkin ya di sana masih memakai tangan kiri, tangan kanannya untuk makan, kita bilang ngapunten ibu, nun sewu, ya minum pakai tangan kanan. Oh iya, lupa, itu sering kali. Saya kalau di meja makan gitu, pas lewat, ya ada ibu-ibu dengan santainya makan sambil berdiri. Padahal, Masya Allah, banyak ya kursi-kursi yang kosong. Ya, sudah makan sambil berdiri, nyomot kue gitu ya. Iya kan biasanya ada kue-kue itu makannya pakai tangan kiri. Masya Allah. Terus saya tepuk pundaknya, Bu, nun sewu, nih kok pakai tangan kanan. Oh iya lupa mbak, gitu ya. Ya pakai tangan kanan. Nggak apa-apa. Ya, itu kan tanda kita sayang. Karena ibu-ibu, di antara godaan setan itu adalah ketika setan mengganggu anak Bani Adam untuk makan pakai tangan kiri. Ya. Kalau sudah terbiasa makan pakai tangan kiri itu nanti otomatis ketika makan pakai tangan kiri. Dan setan masuk ke dalam tubuhnya melalui makanan yang ia makan. Nah, kan kita sayang kepada ibu-ibu yang ada ya, yang kita lihat. Maka kita katakan, nun sewu bu, kalau minum pakai tangan kanan, kalau makan pakai tangan kanan. Ya, dan ini banyak ibu-ibu subhanallah yang Allah uji, ya minum dan makan, terutama para muslimah masih memakai tangan kiri. Ya, baik. Nah, kemudian di antara fadilah ya keutamaan dalam berdakwah ibu-ibu di antaranya adalah bahwa tentunya amalan berdakwah ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kita kan pengen menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu Allah tuh suka kepada orang-orang yang menunjukkan kebaikan, maka jadilah kita barisan orang-orang yang menunjukkan kebaikan. Berdoalah kepada Allah, Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqus syarr. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah ibu-ibu. Kalau kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa mengompor-ngompori teman-teman untuk melakukan keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Karena menjadi pembuka pintu kebaikan itu adalah jalan yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Tapi tentunya perlu diingat ibu-ibu, yang namanya menasihati orang lain itu butuh hilm. Hilm itu apa? Kelemah lembutan. Ya, jadi dalam agama kita itu ada namanya sifat hilm dan Allah tuh suka sifat hilm. Hilm itu kelemah lembutan. Jadi ketika kita berdakwah maka dibutuhkan yang namanya kasih sayang, yang namanya kelemah lembutan. Jangan sampai kita berdakwah dengan cara yang keras. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, ya, ajaklah manusia untuk mendekat dan jangan jadikan engkau itu menjadikan manusia untuk lari, gitu. Jadi absyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang membuat orang lari, gitu. Ya, kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman, sama jamaah, jadilah kita pemberi kabar gembira. Ya akhwat, ya jamaah, datanglah ke majlis ilmu. Karena dalam majlis ilmu itu ada bagian ya pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan, taman dari taman surganya Allah, gitu kan ya. Nah, kita berikan semangat ya keutamaan-keutamaan yang ada dalam majlis ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru membuat orang lain gak suka dengan majlis ilmu. Misalnya apa ibu-ibu? Misalnya ya kita sudah ngaji tapi kita gak ramah ke orang lain yang baru datang. Kita sudah belajar menuntut ilmu,
Tapi kita apa misalnya ibu-ibu suka menyakiti dengan lisan ya kepada para penuntut ilmu, itu kan membuat orang jadinya nggak nyaman datang ke kajian. Ini penting bagi kita untuk memperhatikan ini. Ya. Jangan sampai membuat orang lari dari kebaikan, tapi jadilah orang-orang yang orang lain datang ke kajian. Gimana caranya? Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Masya Allah. Saya tuh menemukan sebuah fenomena ibu-ibu. Zaman sekarang itu ada, subhanallah, ya, sebagian, nggak semuanya. Sebagian akhwat, ya, yang kalau pas kumpul kajian tuh maunya kumpul sama orang-orang tertentu. Ya, sama bestinya saja. Ya. Padahal ketika kita ya menjadi orang yang ramah, ya, ketika kita menyambut jamaah yang baru datang, itu bagian dari akhlak yang mulia ya akhwat. Ya. Senang orang datang kajian baru pertama kali disambut oleh Bu Yeni, gimana kabarnya ibu, dari mana, selamat datang di kajian kita. Senang nggak? Senang, merasa ada temannya, ada bestinya. Tapi kalau kita belum apa-apa, kita lisannya sudah jelek, ya lisannya sudah tidak bagus, subhanallah, kita justru melihat dari atas ke bawah misalnya ya, maka ini bagian sesuatu yang tidak baik. Ibu-ibu, saya pernah cerita nggak? Saya tuh pernah ngisi kajian di Yogyakarta. Saya terkaget-kaget, tapi waktu itu saya tidak menunjukkan kekagetan saya di hadapan umum. Saya lagi kajian, ada ibu-ibu datang nggak pakai kerudung. Betul, nggak pakai kerudung, pakai celana, pakai kemeja pendek segini, tapi pakai celana ya. Pakai celana, datang ke kajian, datang. Terus saya coba untuk, beliau di depan duduknya. Ya, saya tanya, assalamualaikum, dengan ibu siapa ini? Beliau kan enak tuh. Dengan ibu ini, beliau bilang gitu ya, Masya Allah, terima kasih ya Bu, sudah hadir, senang. Ya. Bahkan setelah saya kajian selesai, ya beliau minta nomor telepon saya. Ustazah, saya mau nanya beberapa hal, boleh? Gitu, Masya Allah. Besoknya datang lagi, nggak pakai kerudung lagi. Ya. Betul. Ya Masya Allah, pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Ya kita doakan, semoga Allah berikan dia, alhamdulillah. Dia tidak malu ketika teman-temannya pakai kerudung, dia pengen tahu kebenaran, datang. Ya enggak apa-apa. Jangan sampai kita membuat malu orang yang mau datang ke kajian. Kita nggak pernah tahu ibu-ibu. Bisa jadi dia datang ke kajian tuh memang pengen tahu. Ya. Belum tahu sesuatu jadi pengen datang. Nah justru orang-orang yang seperti ini yang perlu kita rangkul. Karena saya tahu banget ya, Masya Allah. Beliau tuh datang di depan tuh. Nyatet. Datang kajian, nyatet. Ya Masya Allah. Maka orang-orang yang seperti ini yang perlu kita rangkul, kita doakan. Jangan sampai ada orang datang ke kajian nggak pakai kerudung terus kita liatin dari atas ke bawah. Ya. Besoknya dia nggak mau datang. Ya. Karena merasa kok teman-temannya nggak care gitu. Teman-temannya kok nggak baik ke saya gitu. Ya. Masya Allah. Dia perlu nih ibu-ibu. Suatu hari kalau ibu-ibu datang ke kajian terus ada orang ya nggak pakai kerudung tapi dia muslimah, jangan kita singkirkan, jangan. Ya kita rangkul. Ya. Kita datangi rumahnya, kita sapa. Ya. Bisa jadi nanti suatu hari kelak Allah berikan hidayah kepadanya, justru lebih baik kehidupannya, ya lebih baik ibadahnya daripada kita yang sudah lama pakai kerudung. Ya Masya Allah. Dan ini termasuk akhlak yang baik. Masya Allah, baik. Nah, kemudian hadis yang kedua ya akhwat. Hadis yang kedua ini ada kesalahan dalam penerjemahan ini. Ya mohon dimaafkan. Nanti ibu-ibu tulis di bawahnya aja ya. Baik, di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda." Dan kalau di sini artinya wahai manusia tebarkanlah salam. Ini bukan ininya ya Bu, bukan artinya. Ya, sudah. Baik, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan. Ibu-ibu tulis lagi aja. Man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan. Sudah? Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajr, maka ia akan mendapatkan pahala. Kana lahu minal ajr, maka ia akan mendapatkan pahala. Mislu ujuri man tabi'ahu, sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya. Subhanallah. Sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh
orang-orang yang mengikutinya. Masya Allah. Uniknya lagi, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu sedikit pun. Kalau ada orang mengikuti kita dalam kebaikan, maka kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti kita. Masya Allah. Jadi orang yang mengikuti kita, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah ya. Kemudian dilanjutkan, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dalalah, kana alaihi minal ism. Kana alaihi minal ism. Maka baginya dosa. Mislu asami man tabi'ahu. Mislu asami man tabi'ahu. Maka baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya. Subhanallah. Namanya dosa jariyah. Sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Orang-orang yang kita ajak melakukan dosa, mereka dapat dosa, kita juga dapat dosanya orang yang melakukan yang mengikuti kita. Subhanallah. Sekali lagi, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Insyaallah. Contoh begini ibu-ibu. Misal, ini contoh real ya. Ibu-ibu oleh Allah diberikan kesempatan untuk berumrah. Ya, amin. Maka nanti ketika umroh itu biasanya yang dipikirkan apa Bu Eni? Beli apa Bu Eni? Beli oleh-oleh. Jujur ibu-ibu ya, benar kan? Kita sibuk beli oleh-oleh ke sana kemari, ya enggak? Iya. Tapi kita lupa beli sesuatu yang membuat kita lebih bahagia daripada itu. Apa itu? Al-Quran, kursi, ya. Di mana kursi tersebut kita taruh di masjid, baik itu di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Kita beli Quran, di mana Quran itu kita taruh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya. Dan kalau beli Quran ibu-ibu, saya nasihatkan beli Quran yang besar. Ya, walaupun harganya lebih mahal, tapi banyak digunakan oleh orang-orang jamaah yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Saya sudah lihat itu. Saya sudah lihat orang-orang jamaah saya titenin gitu ya. Kalau ada Quran besar, Quran kecil yang diambil itu Quran besar. Subhanallah ibu-ibu. Kalau sampai kita misalnya ya, kita biasanya ibu-ibu kan jalan sama ibu-ibu tuh. Ya. Terus ibu bilang, saya mau beli Quran dulu, mau wakaf. Ada ibu-ibu lain yang bilang, oh buat apa jeng wakaf? Ya misalnya, karena saya pengen dapat pahala misalnya. Teman-temannya 10 orang ikut semua tuh. Beli Quran juga. Ya, semuanya wakaf. Masya Allah. Berarti ibu-ibu pahalanya bukan hanya 1. Ya, tapi berapa? 11. Subhanallah. 1 dari Quran yang ibu-ibu wakafkan, 10 dari orang-orang yang mengikuti kebaikan yang ibu-ibu lakukan. Subhanallah. Jadi dapat 11. Masya Allah. Enak apa enak ibu-ibu? Pahalanya tanpa batas. Ngajak orang berbuat baik itu tanpa batas. Sebaliknya, nun sewu ibu-ibu. Masih banyak ya jamaah kita umroh lagi nih yang berkeyakinan kalau umroh itu untuk wanita ada warna tertentu, yaitu warna putih. Saya kemarin sempat ya, saya waktu itu qadarullah ibu-ibu kami ke Surabaya waktu itu tanggal 8, terus manasik diundurkan tanggal 15. Jadi kami waktu itu belum mengenal satu persatu jamaahnya gitu. Qadarullah kemarin tuh ada jamaah yang pakai warna putih. Ya, alhamdulillah belum sampai ke mikot. Waktu itu saya lihat kok carang gitu. Warna putih itu kan lebih carang ya ibu-ibu. Ya subhanallah, transparan. Ya kelihatan lekuk-lekuknya rambutnya itu kelihatan. Saya bilang nun sewu mbak, ngapunten.
Coba jenengan bercermin. Coba jenengan bercermin. Coba lihat, ada bayangan enggak gitu ya. Atau coba deh temennya suruh lihat, itu transparan gitu ya. Bawa baju lagi enggak selain baju ini? Saya enggak mengatakan harus warna ini enggak. Saya hanya mengatakan coba bawa baju selain warna putih ini enggak Mbak, yang kira-kira enggak carang gitu. Oh ada Ustazah gitu, warna waktu itu beliau punya warna apa, biru apa ya waktu itu. Oke, coba deh Mbak, bukannya saya enggak memperbolehkan jenengan pakai baju warna ini enggak, tapi itu carang gitu ya. Coba ganti pakai baju yang lebih gelap, insya Allah enggak carang. Alhamdulillah beliau mau. Ya ganti dan memang enggak carang dan memang enggak mentuk gitu loh. Alhamdulillah. Jadi kalau sampai ibu-ibu pakai baju warna putih terus carang diikuti oleh jamaah lain, kita dapat dosa ibu-ibu. Hati-hati nih. Ya. Dan gak ada kesepakatan di antara para ulama yang namanya umroh itu pakai baju putih. Yang ada adalah laki-laki wajib baginya untuk pakai kain ihram, wajib. Ya, pakai kain dua itu wajib. Tapi bagi jamaah akhwat tidak ada warna tertentu. Ya, tidak harus warna putih, tidak harus warna tertentu, tidak. Terserah. Yang penting tidak membentuk. Ya, yang penting tidak transparan. Ya, saya sedih ya ibu-ibu ketika melihat banyak jamaah itu yang tidak memperhatikan badannya. Maksudnya ini carang apa tidak gitu. Boleh nggak Ustazah pakai baju yang berwarna tapi nggak carang? Boleh, silahkan. Boleh, mau warna kuning ya monggo, ya silakan. Kan ada teman-temannya tuh orang Bangladesh. Masya Allah. Ya enggak apa-apa. Kalau enggak menimbulkan apa? Perhatian. Ya, tapi kan pasti nanti diperhatiin tuh. Warnanya kok kuning gitu ya. Jadi Masya Allah itu hati-hati ibu-ibu. Ya. Baik. Atau misalnya begini. Contoh di antara contoh realnya ibu-ibu ya. Kita dapat broadcastan WA. Ya. Kita dapat broadcastan WA misalnya di antaranya, oh barang siapa misalnya nih sebentar lagi. Bulan Ramadan, barang siapa yang tidak share ya tentang keutamaan bulan Ramadan, maka baginya dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang men-share tentang datangnya bulan Rajab, datangnya bulan Ramadan, maka baginya surga. Itu hadisnya tidak sahih. Maka ketika ibu-ibu mendapatkan share-sharean hadis, ya, jangan langsung dijadikan status. Jangan langsung kita share, kita teliti dulu, itu hadisnya sahih atau tidak. Ya, kenapa? Karena kalau hadisnya tidak sahih kita share kepada yang lain, maka itu menjadi dosa jariyah. Hati-hati. Ibu pengen berdakwah, tapi ternyata nun sewu berdakwahnya belum menggunakan ilmu. Ya, kalau kita berdakwah, ya, kalau agama ini hanya kita pikirkan secara logika itu tidak bisa, ibu. Ya, karena yang namanya agama ini adanya dalil atau nas dari Al-Quran dan hadis. Ya, atau misalnya begini lagi. Di masyarakat kita itu sering ya, kalau bulan Rajab itu apa kata mereka amalan utamanya? Menyantuni anak yatim. Ya, kalau puasa ada hadisnya sahih. Menyantuni anak yatim. Ya, itu menyantuni anak yatim tuh nggak ada kekhususan di bulan Rajab. Maka orang akan berkata nyantunin anak yatim aja nggak boleh. Bukan nggak bolehnya, bukan. Tapi ketika kita mengkhususkan menyantuni anak yatim di bulan Rajab, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi menyantuni anak yatim itu boleh, setiap hari boleh, setiap pekan boleh, setiap bulan boleh. Tidak dikhususkan di bulan-bulan tertentu. Kenapa? Karena menyantuni anak yatim ini bagian dari ibadah. Dan ibadah itu harus mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gitu ya ibu-ibu. Jadi kadang Masya Allah banyak sekali sesuatu yang kita itu akhirnya ikut-ikutan. Ya, padahal tidak didasari dengan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala lewat firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an. Petunjuk berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mengikutinya. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita dalam beragama ini dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah cukup ibu-ibu. Jazakunallahu khairan atas perhatiannya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.